Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Google Classroom, yang mana materi hari ini dikhususkan untuk Pascasarjana Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Jadi Bapak Ibu semua silakan buka browser masing-masing. Sekarang kita ketikkan di alamat browsernya itu classroom.google.com. Nah, seperti ini, kita klik enter, maka Google Classroom akan terbuka. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah email yang sedang login saat ini itu email yang diberikan oleh universitas atau disediakan oleh universitas. Jadi kalau nanti yang aktif email ini itu bukan dari universitas, jadi Bapak Ibu bisa login melalui ini tambah akun lainnya. Jadi untuk login email itu memakai Gmail bisa. Terus kalau kita mau login melalui Google Classroom juga bisa. Jadi nanti tinggal tambahkan akun, nanti Bapak Ibu semua login seperti login di Gmail. Nah, kalau sudah login nanti akan tampil halaman depan seperti ini dari Google Classroom. Di sini nanti Bapak Ibu semua itu nggak perlu lagi membuat kelas, nanti akan dibuatkan kelasnya itu oleh Sekprodi. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti diundang oleh Sekprodi untuk masuk ke kelas. Nah, di sini ada contoh saya diundang untuk masuk ke kelas ini. Jadi saya diwajibkan untuk menerima undangan dari Sekprodi. Saya terima. Nah, saya sudah masuk ke kelas ini dengan nama manajemen ya, kelasnya. Terus mata kuliahnya manajemen sebagai contoh. Terus Bapak Ibu jika mau membuat link Google Meet itu sangat mudah. Jadi buka kelasnya, terus di sini ada link Meet dan di sini ada keterangan buat link Meet. Jadi kita di sini bisa klik link Meet-nya. Terus setelah itu di sini ada buat link Meet. Jadi kita klik juga. Nanti akan tergenerate sebuah link Google Meet. Kita tunggu saja. Nah, ini link Meet-nya sudah ada. Terus jangan lupa di sini dapat dilihat oleh siswa itu harus dicentang. Harus aktif di sini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang sudah selesai untuk membuat link Google Meet. Jadi Bapak Ibu semua jika mau memakai Google Meet itu nggak perlu lagi membuat link baru. Jadi setiap mau mengajar itu tinggal klik saja link Meet ini. Nanti sesuai jam mengajar Bapak Ibu. Nanti untuk mahasiswanya gimana? Jadi mahasiswa juga sama prosesnya masuk ke kelas. Nanti tinggal akses saja link Google Meet ini. Jadi nanti bisa ketemu di dalam room Google Meet-nya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang menu yang ada di Classroom ini. Yang pertama di sini ada forum. Jadi forum ini nanti dipakai untuk kita diskusi dengan mahasiswa. Jadi nanti akan kalau kita memberikan tugas di setiap pertemuan, nanti di forum ini akan tampil. Terus mahasiswa dengan dosen itu bisa berkomunikasi melalui menu forum ini. Terus yang kedua itu ada tugas kelas. Jadi menu tugas kelas ini itu dipakai kita untuk memberikan materi kepada mahasiswa. Terus ada lagi anggota. Jadi anggota di sini kita akan melihat antara guru dan siswa yang ada di kelas ini. Terus ada lagi nilai. Jadi nilai nanti akan dipakai untuk melihat apakah mahasiswa itu mengumpulkan tugas dan kita memberikan nilai berapa terhadap penilaian tugas yang mahasiswa kerjakan. Baik, sekarang saya akan mencontohkan dengan memberikan materi kepada mahasiswa. Jadi untuk materi itu ada dua versi ya. Jadi yang pertama materi yang disertai dengan tugas untuk mahasiswa. Terus yang kedua adalah materi yang tidak ada tugas untuk mahasiswa.
seperti contoh pertemuan 1 kan biasanya nggak ada tugas tuh. Jadi kalau nggak ada tugas, maka kita buat materi berupa pertanyaan. Jadi nanti mahasiswa bisa absen berdasarkan pertanyaan yang kita berikan. Jadi coba kita buat untuk ngupload materi. Jadi klik buat di sini dan klik pertanyaan, karena kita mau menyampaikan materi yang tidak ada tugas untuk mahasiswanya. Jadi diklik pertanyaan. Terus di pertanyaan di sini misal kita berikan deskripsi, yaitu pertemuan 1, misal perkenalan. Nah seperti ini. Terus petunjuk bisa Bapak Ibu berikan, misal jadi untuk petunjuk ini terserah Bapak Ibu mau diberikan deskripsi apa, namun biasanya relevan dengan pertanyaan di atas. Misal di sini saya kasih dengan perkenalan. Nah seperti ini. Misal Bapak Ibu mau memberikan materi yang berupa Word, Excel dan lain sebagainya, itu bisa mengupload filenya melalui button ini. Kita klik pilih file, terus di sini kita pilih upload, terus kita browse. Terus di sini misal saya contohkan ini, dan file ini sudah terupload di pertemuan pertama. Nah bagaimana cara mahasiswa absen? Jadi agar mahasiswa bisa absen sedangkan di pertemuan 1 ini nggak ada tugas untuk mahasiswa, itu caranya klik di bagian sini. Di sini ada jawaban singkat dan ada pilihan ganda. Jadi bisa dipilih pilihan ganda. Terus di opsi 1 ini ganti dengan absen pertemuan 1. Nah seperti ini. Nanti kalau pertemuan kedua, berarti di sini tulis saja absen pertemuan kedua. Nah seperti ini. Terus yang langkah selanjutnya kita memberikan tenggat waktu terhadap pertemuan 1 ini. Jadi ada batasan waktu sampai kapan pertemuan ini akan berakhir. Jadi di tenggat ini kita tentukan tanggalnya. Misal saya tentukan tanggal 16. Nah, jadi sesuaikan saja nanti tanggal berapa mau selesai, terus waktunya sampai jam berapa. Jadi ini tanggal 16, waktunya jam 29:59. Mohon maaf, 23:59. Nah sekarang selesai kita memberikan materi kepada mahasiswa. Jadi konfigurasinya seperti ini. Untuk menyelesaikan atau memberikan materi ini kepada mahasiswa, maka kita klik tanyakan. Kita tunggu sampai proses menyimpan selesai. Nah sekarang proses nyimpan selesai untuk pertemuan 1. Nah ini tadi kan pertemuan 1 itu kita memberikan materi tanpa ada pertanyaan untuk mahasiswa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau soal untuk mahasiswa, maka caranya sedikit berbeda. Jadi bukan pertanyaan lagi yang kita pilih, tapi tugas yang kita pilih. Jadi kita klik tugas, terus judulnya misal kita berikan pertemuan 2, misal tentang materinya bisa dikasih. Terus petunjuk misal silakan kerjakan soal. Misal setelah ini Bapak Ibu boleh menuliskan soalnya di sini, atau nanti bisa pada saat telekonferensi melalui Google Meet memberikan soalnya. Terus kalau mau menambahkan file seperti tadi langkahnya sama. Terus yang selanjutnya kita memberikan tenggat waktu terhadap pertemuan kedua ini. Misal ini sebagai contoh tanggal 16, waktunya 23:59.
Nah, bedanya dengan yang pertanyaan tadi, di sini nggak ada pilihan untuk memilih pilihan ganda. Jadi untuk yang materi ini yang kita atur itu biasanya 4 kurang lebih. Yang pertama itu judul, yang kedua itu petunjuk, yang ketiga kalau Bapak Ibu mau menambahkan materi bisa ditambahkan melalui menu tambahkan ini. Terus yang keempat itu kita memberikan tenggat waktu terhadap pertemuan kedua ini. Nah, kalau sudah selesai kita klik tugaskan. Jadi untuk memberikan materi itu prosedurnya seperti yang saya peragakan barusan. Kami harap untuk sesuai dengan prosedur ini nanti karena bagian Tek Prodi itu akan merekap absensi dari mahasiswa. Jadi kalau tidak sesuai nanti takutnya ada kendala pada saat bagian absensi untuk melakukan rekap absensi mahasiswa. Jadi seperti ini. Saya akan mencontohkan untuk menu dinilai. Jadi saya karena di sini nggak ada mahasiswanya, saya akan contohkan di kelas saya yang untuk S1. Jadi yang kelas ini. Jadi Bapak Ibu semua, jika kita mau melihat tugas seluruh mahasiswa untuk satu pertemuan, itu bisa melalui menu nilai. Jadi di sini kita bisa melihat tugas dari setiap mahasiswa. Caranya seperti apa? Caranya misal ini NIM dengan mahasiswa ujungnya 12, kita klik. Maka di sini dia akan terlihat aktivitas mahasiswa tersebut. Jadi nanti kalau kita memberikan tugas, berarti di sini akan terlampir tugas yang diberikan oleh mahasiswa. Namun kalau kita cuman memberikan materi tanpa tugas, maka dia akan absensi seperti ini. Jadi nanti kalau di sini ada tugas, maka Bapak Ibu bisa membuka tugasnya dan mengoreksi dan memberikan nilai di menu nilai tadi. Jadi langkah yang barusan ini itu dipakai untuk melihat satu mahasiswa itu apakah mengerjakan semua tugas yang kita berikan di setiap pertemuan atau tidak. Jadi ini dipakai untuk melihat satu mahasiswa saja. Jadi bagaimana nanti kalau kita mau melihat di sebuah satu pertemuan itu kita melihat seluruh mahasiswa itu ngumpul tugas atau tidak. Jadi itu berada di menu forum. Jadi kita kembali terus kita klik forum. Nah, di sini kita pilih, kita klik, maka di sini akan tampil halaman forum seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau diskusi itu letaknya di sini. Nanti di sini diskusinya boleh komentar apapun. Terus kalau mau melihat jawaban dari siswa itu melalui jawaban siswa. Nah, berdasarkan data di sini itu mahasiswa yang absen atau menyerahkan tugas itu sebanyak 58 dan yang tidak menyerahkan tugas itu sebanyak 2 orang. Jadi kalau kita lihat yang diserahkan di sini itu sebanyak 58 dan yang ditugaskan ini atau yang tidak ngumpul tugas itu sebanyak 2 orang mahasiswa. Jadi mungkin cukup sampai di sini untuk melihat tugas yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi tugas itu apabila jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.